Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ditya Berlin Sunyoto, berasal dari IPS 2002A dengan NIM terakhir 116. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, untuk soal yang pertama yaitu peran apa yang sudah saya lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud nasionalisme saya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, wujud nasionalisme saya yaitu saya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Saya mengikuti volunteer pengabdian masyarakat. Di sana kita memiliki beberapa program kerja yang bisa membantu warga desa. Selain itu, saya juga mengajar para anak yang belum sekolah maupun yang tidak sekolah mengenai mata pelajaran umum yang ada di sekolahan. Selain itu, kita juga ajak mereka bermain untuk meningkatkan rasa saling toleransi, tidak membeda-bedakan teman, dan untuk menumbuhkan rasa persatuan di dalam diri mereka. Hal-hal kecil tersebut bisa menimbulkan rasa nasionalisme bagi saya sendiri dan juga anak-anak yang kita ajak bermain dan juga belajar. Yang kedua yaitu menggunakan dan membeli barang-barang produk negeri sendiri. Hal ini mungkin cukup krusial di negara kita karena para pemuda lebih prefer menggunakan barang-barang dari luar negeri karena mengikuti mode dan juga mengikuti praktis mereka karena barang-barang luar negeri itu biasanya branded. Nah, hal itu seharusnya kita sebagai mahasiswa lebih aware untuk menggunakan barang-barang produk dalam negeri karena itu wujud kita untuk mendongkrak perekonomian dalam negeri dan wujud bangga kita terhadap produk-produk dalam negeri. Yang ketiga yaitu selalu bersikap baik di lingkungan masyarakat, menaati norma-norma yang berlaku, tidak menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan kekacauan atau perpecahan. Dan yang terakhir, saya selalu menekankan pada diri saya sendiri untuk bijak bermedia sosial, tidak memposting hal-hal yang buruk dan negatif yang bisa menimbulkan perpecahan seperti ada unsur sara maupun unsur-unsur pembulian dan body shaming. Selalu memposting hal-hal yang positif yang bisa merekatkan persatuan di antara sesama warga negara. Baik, kita ke soal yang nomor 2. Syarat terbentuknya suatu negara itu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Nah, selain itu juga memerlukan pengakuan dari negara lain baik de facto maupun de jure. Nah, apa sih arti berdaulat itu dan apa fungsi pengakuan kedaulatan dari negara lain bagi suatu bangsa? Berdaulat sendiri yaitu berkuasa penuh atau memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan negara untuk menentukan hukum dan menjalankannya dengan berbagai cara. Pemerintah berdaulat sendiri yaitu sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab terbatas untuk mempertahankan kesinambungan nasional secara otonom. Yang selanjutnya pentingnya pengakuan oleh negara lain. Nah, untuk suatu negara bisa dihormati oleh negara lain itu harus memiliki dua unsur pembangun negara. Yang pertama yaitu unsur konstitutif dan kedua unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu ya berupa wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sedangkan unsur deklaratif itu pengakuan dari negara lain baik de facto maupun de jure. Nah, dengan adanya pengakuan tersebut, posisi Indonesia diakui di mata dunia sebagai suatu negara yang berdaulat yang mengikuti sistem tatanan internasional yang menjadi subjek hukum internasional dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, benefitnya untuk kita bisa menjalin kerjasama baik ekonomi, sosial, budaya itu kita harus diakui oleh negara lain sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Soal yang nomor 3 yaitu siapakah yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya. Baik, konstitusi sendiri yaitu keseluruhan sistem ketatanegaraan berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan di suatu negara. Konstitusi itu adalah hasil representatif kehendak seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia sendiri itu mengenal konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam perkembangannya,
konstitusi sendiri bisa dikatakan dengan undang-undang. Nah, yang berhak membuat rancangan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui dan disahkan oleh Presiden, dan dalam prosesnya itu diawasi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri selain untuk mengawasi rancangan undang-undang, dia juga menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi penyelewengan. Apabila konstitusi sudah tidak sesuai dengan kehendak rakyat, bagaimana cara memperbaikinya? Ketidaksesuaian konstitusi ini bisa saja terjadi karena adanya perubahan sistem ketatanegaraan. Nah, perubahan ini bisa saja dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kehendak rakyat. Misalkan Undang-Undang Dasar 1945 banyak mengalami amandemen untuk menyesuaikan zaman dan juga kebijakan-kebijakannya disesuaikan dengan kehendak-kehendak rakyat. Nah, hak konstitusi negara sendiri itu diatur dalam Undang-Undang 1945. Kewenangan menyelesaikan perkara terkait pelanggaran konstitusional warga negara disebut dengan constitutional complaint. Hal ini merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu bagi perlindungan hak asasi manusia. Constitutional complaint sendiri memberikan jaminan agar dalam proses perumusan perundangan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Nah, yang berhak mengamandemen Undang-Undang 1945 ini yaitu MPR atas pengajuan dari DPR dan juga Presiden. Baik, soal yang nomor 4 yaitu bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungannya negara dan warga negara. Baik, secara normatif, hubungan negara dan warga negara harus selalu berpegang teguh pada hak dan kewajibannya masing-masing agar dalam proses dialogisnya terselenggara secara demokratis, adil, dan harmonis. Dan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban itu dari diri setiap manusia haruslah memiliki kesadaran-kesadaran mengenai norma, terutama norma keadilan, di mana kesadaran untuk memberikan kepada masing-masing yang telah menjadi haknya, seperti kita sebagai warga negara itu membayar pajak kepada negara, kepada pemerintah. Nah, hak kita yaitu memberikan fasilitas yang layak seperti jalan, sekolah, dan lainnya, dan pemerintah haruslah memberikan hak tersebut kepada warga negara. Soal yang nomor 5 yaitu coba berikan 3 ide bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu menumbuhkan kebiasaan hukum sejak dini atau kesadaran hukum sejak dini dengan cara memasukkan pendidikan hukum dan nilai keadilan, nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah secara konsisten. Yang kedua yaitu melakukan program sosialisasi, webinar, dan bincang hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu memperkuat sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran hukum dengan cara membuat layanan pelaporan hukum yang mudah diakses oleh rakyat. Hal ini menimbulkan kesadaran rakyat mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum di sekitarnya dan mereka mau melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dan hadiah kepada mereka-mereka yang taat hukum dan mau melaporkan tindak-tindak kekerasan dan pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang, dan memberikan mereka kemudahan akses layanan publik bagi mereka-mereka yang patuh hukum.